pesta yang kalau kasih makan orang sampai ribuan gitu. Oke. Iya. Kayak Yesus kasih makan 4.000 orang, 2 potong roti, 2 potong ikan. Iya. Luar biasa. Artinya bukan berarti harus begitu besar semuanya. Iya. Di Batak ini ada hal-hal yang logis terinvestasi di dalam adat-adat Batak itu. Artinya kecil pun adat, besar adat, tergantung. Kalau logika bahwa Dalian Natolu itu menggambarkan bahwa kita ini dalam kehidupan akan melalui pengalaman-pengalaman sebagai budak, sebagai kawan, sebagai raja. Ya. Itu very logic gitu. Logik dan sangat balance ya, sangat imbang gitu. Apa namanya, ekosistem klan budaya Batak itu luar biasa gitu. Sehingga kita nggak pernah kagok untuk menghadapi raja, kita nggak pernah kagok menjadi kawan setara, kita nggak pernah kagok menjadi budak. Iya. Kan? Itu it's in our life gitu. Bahwa kita orang yang sangat fleksibel, mau ketemu siapa aja santai gitu. Iya, sangat santai. Even mau ketemu presiden pun ya udah kenapa emang santai. gitu. Dan itu sebenarnya ada ya akhirnya juga no wonder orang-orang Batak tuh self esteemnya sangat egaliter. Itulah simbol Dalian Natolu itu simbol egaliternya kita. Dan hubungannya kalau menurut Sitor ketika dia menerangkan kepada gua bagaimana hubungan orang-orang Batak terhadap tanah, semua orang bisa kembali ke kampungnya dan mengerjakan tanahnya. Itu nggak usah takut. Itu ininya mereka. Tanah itu milik bersama, milik klan artinya. Oh iya. Oh dia bilang gitu. Ini apakah ada kemungkinan kakak akan membangun Sibolga atau gimana? Iya, enggak lah. Kampung gua bukan di Sibolga. Apa sih kak? Kakak kalau bilang kampung? Di Aik Raisan antara Tarutung Sibolga. Antara Tarutung Sibolga. Oh di situ malah. Sibolga di sana, Tarutung di sini, kami di tengah. Di sebelah kampung kami namanya Sitakuis. Itu tempat pertama kali koin Indonesia dibikin zaman Belanda. Orang Belanda yang bikin tempat kampung gitu lah, namanya Sitakuis. Mata uang koin Indonesia pertama dibikin di situ. Di dekat itu. Banyaklah cerita-cerita kebanggaan tentang Batak. Orang Batak yang pertama kali bikin koran kan? Itu orang Batak pertama kali bikin koran. Koran? Koran. Orang Batak? Iya. Di Medan. Di Tarutung kalau nggak salah itu. Pertama kali koran ada di sana? Wow. Di zaman Belanda. Tapi tentulah dia dibantu. Tapi itu pertama kali bikin koran Indonesia. Nah, ini kan kalau aku bilang nih kakak nih sangat-sangat komplit ya dalam fungsi kakak ada di dunia ini ya menurutku. Komplit sih belum lah. Art, oke. Edukasi, membagikan ilmunya, bahkan jadi dekan, jadi dosen, udah ya kan sebagai seorang ibu rumah tangga, ibu rumah tangga dijalin dengan baik nggak sih kak? Kalau udah sesibuk ini? Aku nggak punya anak, tapi aku punya anak ideologis banyak banget. Makanya dekat berarti. Semuanya ada di sini bolak-balik keluar masuk. Nah, terus kakak juga pernah bikin sebuah itu salah satu majalah yang aku panot-noti lah ya, aku lihat begitu. Majalah Tapian kak. Kok sempet-sempetnya sih kak? Terus waktu itu? Nggak, waktu itu sudah ada majalahnya. Namanya Bona. Bona ya. Tapi aku kerjanya mengkritik. Layoutnya jelek, isinya juga aku pikir agak kurang oke lah, barangkali orang nggak baca ya. Kurang menarik lah buat aku ya. Jadi aku bilang sama bapakku, dia juga yang membiayai kan, Bona dulu itu. Gantilah, gini. Ya kau ganti, kalau kamu bikin, kau bikin. Udah, gantikanlah Bona kan.
Gue bikin yang baru nih, namanya Tapian. Bertahan hanya 3 sampai tahun keempat, bangkrut lah gue, dikasih duitnya habis. Nah, tapi itu majalah yang aku pun punya pengalaman luar biasa memimpin itu. Gimana tuh kamu pengalaman? Ya artinya dalam masa aku membangun Tapian itu, aku berhenti berkarya. Fokus ke situ. Iya, aku berhenti. Nggak, poinnya sih yang menarik adalah waktu itu apa yang ada di pikiran kakak, kok Tapian ini harus ada. Gini, jadi majalah subkultur di Indonesia ini bisa dihitung pakai jari kan? Majalah subkultur kayak subculture. Kayak majalahnya Ayu Prosidi kan ada kan? Sunda itu kan? Iya. Majalahnya siapa gitu? Adalah beberapa majalah subkultur, aku lupa namanya. Nah, aku mulai berpikir, ini ada generasi muda di Tanah Parserakan, di kota-kota besar yang nggak tahu adat, nggak tahu Batak, nggak tahu apa itu budaya Batak. Sebetulnya target pasar gue mereka. Generasi muda Batak. Ya, target pasar gue. Jadi, dan di samping itu, aku juga mencoba melihat ini sarana aku untuk membawa pikiran-pikiran kritis, melihat Batak sekarang ini, tetapi juga melihat Batak dalam konteks sejarah. Oke. Nah, intinya adalah majalah ini misinya dengan kalimat yang singkat menjadi inspirasi bagi masyarakat subkultur yang melihat Tapian dengan tujuan membicarakan hal-hal yang harus diperbaiki di dalam kebudayaannya dan membahas hal-hal yang menjadi kekuatan dalam kebudayaannya. Gitulah kira-kira. Jadi itu bisa jadi inspirasi karena percakapan lintas masa itu kan sebuah percakapan sejarah ya. Percakapan sejarah yang bisa didekati dalam pikiran kritis dan juga pikiran revival. Jadi semua semua suku-suku bangsa, aku pikir penting memiliki kesadaran itu supaya dia menjadi kekuatan untuk bisa saling berdialog, merawat adatnya dan mengkritisi adatnya. Keren. Ya. Dan orang lain bisa melihat itu sebagai sumber inspirasi. Kan kita ini sangat beragam. Kalau generasi muda ini di dalam pergaulannya tidak membawa percakapan itu di antara mereka, mereka akan menjadi generasi gadget yang semua sama. Tapi bahwa cara membaca sumber di gadget aja kan sebetulnya ada kaitannya dengan dia itu siapa. Kalau orang Batak lebih kritis, orang lain kagak gitu. Nggak apa-apa emang. Maksud aku dari dua sisi itu ada sesuatu yang bagusnya kan. Maksud aku kawan kita yang lain itu memang ada juga yang kritis kan. Tapi kalau aku sih gampang sekali melihat kalau dia udah sangat broad minded itu gampang melacak ini siapa di samping lihat mukanya. Oke.
Dan outspoken itu kan memang jadi khas orang Batak kan? Ya, exactly. The outspoken ini. Ya. Ya. Nggak ada, nggak ada pakauh. Nggak ada, ya. Sebenarnya sometimes aku ngeliatnya malah kita lebih bibit bebet bobot dibanding Jawa sebenarnya. Kita lebih picky dalam hal itu. Picky itu lebih kritis gitu loh. Menurutku ya, siapa lu? Karena kan gini, kita juga punya satu petua yang bilang katanya dolok do masih tatapan. Pernah dengar nggak Kak? Ya pernah dengar. Dia kan cuma gunung sama gunung yang bisa saling tatap. Dan sudah, itu kan sebenarnya sudah. Setara. Berarti gunung sama bukit nggak boleh ngobrol, karena nggak setara. Iya, itu setara. Kalau di Batak itu kenapa dia setara, karena pengalaman Dalian Natolu itu. Dan kakak puas dengan. Aku bangga jadi orang Batak. Aku selalu bilang tuh, I am the only aku satu-satunya creation yang lahir dari budaya egaliter. You are. Kak, balik lagi dikit ke Somailing nih Kak. Somalaing, sorry maaf. Somalaing. Ini studio ini sebenarnya, aku kan bukan orang seni rupa ya Kak, jadi kalau pertanyaanku agak-agak bodoh, mohon maaf. Ini bentuknya apa sih? Workshop kah? Tempat orang berworkshop kah? Atau orang berkarya aja? Atau melakukan sesuatu atas dasar pemesanan orang? Atau apa sih Kak di Somailing itu mau ngapain aja sih orang Kak? Ya, pertama aku punya pekerja di sini. Oke. Mereka semua sudah bekerja di sini lebih dari 15 tahun, nggak mau pergi-pergi. Oke. Ada yang 20 tahun. Oh, oke. Dan beberapa dari mereka sudah bikin patung. Oke. Dan sudah menjual. Oh. Tapi ada yang nggak mau. Dia tetap aja setia dengan keahliannya yang aku ajarkan mencetak. Oh. Jago nyetak. Oh, oke. Ada yang jago warna. Dan studio ini juga terbuka bagi siapapun yang mau belajar patung. Silakan datang aja. Oke. Kau bisa. Kalau kau bosan-bosan, kau datang ke sini cari meja tempat duduk, aku kasih tanah liat, aku kasih apapun, kau bisa bikin patung. Aku itu percaya semua orang itu bisa menggambar. Tapi tidak semua orang bisa bikin patung. Kak pernah punya murid namanya Andrian Dito nggak? Dito Botak. Karena itu kata-kata ngomongin Dito loh. Oh. Dito tuh pernah ngomong gitu. Yeah. Berarti dia nyolong dari dosennya nih. Dito, soal lu punya dari dosen lu juga, dia kegep lu. Kata-kata itu pernah dia omongin nggak? Anak seni rupa. Andrian Dito, dia tuh Sinaga ya? Enggak, orang sini, orang Jakarta. Orang Jakarta? Iya, dia tuh kalau nggak salah sempat di zaman di KJ tuh jadi manajernya Naif. Bisa jadi ya menurut gue itu ya? Iya, pasti ini loh. Karena kata-katanya sama kok. Nggak, gue percaya kok bahwa semua orang itu bisa menggambar. Semua orang bisa menggambar. Okay. Aku kan guru anatomi mereka semua itu. Oh. Ya aku bisa berdiri di belakangnya dia itu. Kita bisa menggambar dia. Lu bikin kaki atau bikin kayu? Oh, iya. Aku guru anatomi aku. Tapi juga aku ngajar di patung, aku ngajar di bimbingan tugas akhir, di seni murni 5 persiapan tugas akhir. Jadi studio ini terbuka untuk siapapun? Terbuka untuk semua, siapapun. Dan terbuka untuk satu kelas yang mau datang ke sini untuk ini kayak kelas dari Universitas Hamka. Dia itu mahasiswa komunikasi. Datang ke sini, ngobrol sama aku. Dan ini kan semua kan memang alat komunikasi nih. Ya kan? Patung, sama seperti sastra. Buku-buku sastra kan. Artinya art is communication means gitu kan. Jadi betul. Mereka datang ke sini, mereka ini semua lihat ini.
bicara bentuk, membahas gestur gitu. Ya, datang ke sini 30-40 orang mana-mana. Kadang-kadang beberapa yang memang menyiapkan dirinya untuk datang ke sini 3 jam bikin karya, ya gue sediain meja, silakan aja. For free? Ya for free, tapi mereka pasti akan mencetak di sini dan mereka bayar. Oh iya, kalau soal itunya iyalah pasti. Oke Kak. Itu ngapain juga gue mesti, Huh? mereka mau belajar gue seneng lah. Iya, makin banyak ini ya. Terakhir Kak, Ya. di pencapaian Kakak yang sekarang, Kakak ngerasa udah sukses belum sih? Dalam hidup. Wah itu, kalau aku jadi kau, aku akan bertanya gitu loh. Kenapa? Ya itu nggak boleh ada sebagai pertanyaan. Orang itu kalau ditanya seperti itu, lo mau mematikan gue? Kan someone you ask menjadi Arife gitu. Sudah mendarat gitu. Ya kan? Sukses artinya. No, I will not answer your question. Oh gitu. That is a stupid question, I guess. Oh iya. Nggak, maksudnya balik lagi gini Kak, abis itu aku mau nanya, apa aja sih Kak yang belum? Yang menurut Semuanya juga belum. Enggak, Nggak aku akan terus mencari. Ada goal-goal apa Kak? Aku akan terus mencari. Aku masih mau bikin sekolah. Oke, bikin sekolah. Aku masih mau bikin. Kakak mau bikin sekolah? Aku mau bikin sekolah seni antar waktu. Antar waktu itu artinya gini. Jadi semua mereka yang sudah selesai S1 datanglah ke sekolahku 1 tahun dan di situ semuanya dapat bagasi untuk semua pengetahuan. Wow. Filsafat, sastra, film dan apa semua supaya mereka siap terjun dan punya militansi. Dan juga menjadi orang-orang yang akan menjadi agen perubahan. 1 tahun. 1 tahun? Ya, gue mau bangun milisi seni. Milisi seni. Milisi. Iya milisi. Aku tadi bilang Ya, milisi. milisi seni. Tahu kan milisi kan? Milisi nggak? Orang sipil yang dijadikan tentara sama milisi. Oh iya. Kayak Wiranto bikin apa tuh? Apa namanya? Orang-orang. Pam. Ya. Oh iya. Kan itu milisi. Kayak orang-orang sipil yang diajar menjadi pembela tentara gitu. Milisi seni artinya orang-orang yang militan. Nah ini artinya orang-orang yang militan di bidang seni yang melihat seni itu adalah sumber yang membuat orang menjadi cerdas, sumber yang membuat orang mengalami pengalaman tentang keindahan, sumber yang membuat orang menjadi sadar secara politis terhadap apa yang mesti dibela dan apa yang mesti digugat gitu. Jadi advokasi itu jelas nanti dalam setahun itu mereka akan lebih siap terjun ke ruang sosial dan di medan publik itu loh mereka mempertaruhkan sikapnya. Keren Kak. Milisi seni. Nah, itu kan. Kemudian aku juga mau cari sponsor nih. Cari tempat yang luas. Aku mau bikin barangkali Indonesian, barangkali internasional, tapi gue bikin Indonesian dulu lah. Gue bikin sculpture park. Sculpture park. Jadi gue perlu park 2 hektar, 5 hektar, 6 hektar. Bikin juga guest house-nya. Jadi orang bisa datang ke Sanctuary of Sculpture Park gitu. Mau bikin tesis, mau bikin skripsi, mau dengan keluarganya terserah. Dia bisa jalan untuk melihat seluruh patung-patung yang ada di sana, barangkali perlu 2-3 hari gitu. Nginep. Gue bikin itu. Oke, sekolah,
Sculpture Park, Sculpture Park, Indonesian Sculpture Park, ya gitu. Indonesia Sculpture Park. Atau bisa bikin di Jakarta nanti, kemudian Bali. bikin di Bali, kemudian bikin di mana? Itu mungkin nanti di bawah Indonesian Contemporary Art gitu. Mudah-mudahan didengar sama Menteri Pariwisata yang baru ya. Siapa? Kan si Wisutama. Oh, Wisutama. Aduh, aku nggak kenal. Anak Trans itu denger Kak itu Kak. Denger. Nanti Oke. kita obrolin, harusnya sih karena basically kita berharap banyak sih sama dia karena dia kan emang orang kreatif Oh, TV iya, kan. betul ya, orang kreatif Aslinya ya. orang kreatif TV, orang production. Dan dia juga salah satu menteri yang lumayan dibicarakan why him oleh banyak orang. Tapi yang kecil-kecilan di Jakarta ini, kalau dia mau, sebetulnya ini lebih kepada pesan kepada Anies ya. Gue sih bisa menyampaikannya pada dia, karena aku kenal Soekarno lah, artinya kenal duit gitu. Jadi Monas itu sebetulnya bisa dibikin jadi sculpture park. Oh, sekitarnya, Yes. sekitarnya ya lebih baik jadi itu daripada jadi tempat tongkrongan tukang teh botol ya. Ya, nggak tahu juga ya. Monas kan sangat teh botol banget. Aku nggak tahu, tapi ketika sekarang ini diizinkan itu menjadi tempat kumpul, jadi publik ini ya. Ya bisa diatur sebetulnya sebelah mana yang ada sculpture park-nya, sebelah mana yang ada untuk kumpulan yang besar sekali sampai bisa bikin kayak Woodstock gitu, it's okay gitu kan. Tapi kalau enggak ya di luar kota supaya orang datang ke sana. Ya. Aku mau bikin di Jonggol. Sukabumi Ya, di Jonggol. harusnya lebih masuk akal ya karena Jonggol masih banyak lahan-lahan Ya. lahan-lahan yang ini kan. Kalau ada yang denger ini, aku perlu umpamanya sampai 20 hektar itu luar biasa kalau bisa jadi sculpture park. Dan semuanya bisa ada di sana. Rumah tua pun bisa di sana, itu mimpi gue salah satunya. Untuk ini, lansia. Bukan rumah jompo loh. Ya. Tahu kenapa? Ada dua hal yang sedang gue pikirkan. Negara ini tidak punya kebijakan dalam pendidikan mengutamakan sebuah kurikulum yang isinya bagaimana menghadapi generasi yang tumbuh dewasa dan dia mesti diberikan nilai-nilai yang dia perlukan ketika dia harus membentuk normative years-nya. Ya. You know, Ya. normative years-nya. Kalau dia hanya dapat dari keluarga, itu timpang. Kalau dia dapat dari satu lingkungan di mana itu sekolah, kan, yang terstruktur, yang bersinggungan dengan beragam pendapat dan segala macam, dia teruji. Ya, jadi Indonesia kebijakan pendidikan kita Belum. tidak pernah memikirkan hal itu betapa pentingnya pemerintah hadir dalam menata bagaimana generasi yang tumbuh ini mendapatkan asupan bagi normative years-nya. Oke? Itu satu. Yang kedua, setara dengan kepentingan itu, negara ini pun mesti hadir sebetulnya. Bagaimana mengantar orang-orang tua kita ini punya kehidupan yang bahagia ketika sebelum dia dijemput oleh ajal. Yaitu mengumpulkan mereka, dan seumur-umur 80 tahun itu kalau rame-rame kan nggak berasa kalau dia tua. kepengen juga dia pulang ke rumah anaknya lagi. Daripada dia ngerepotkan, dia senang tuh dengan teman-temannya. Betul. Kita memberikan kebahagiaan kepada mereka. Iya. We honor them as our past history. Seluruh orang tua itu our past history. Kita punya sejarah yang bersama sama dia. Kita seharusnya we pay an honor to them. Membangun rumah, membangun komunitasnya, membangun kegiatannya,
Dia jadi seperti hidup sama-sama menjadi orang tua yang menjadi kecil bersama, Iya. bersama mereka. Betul. Bukan kita Betul. yang sangat berjarak gitu. Iya. Karena Tapi kalau kita datang ke sana. Iya, sebagai- Kita bisa juga tinggal Iya, di guest house. that's a Tapi very mereka good ini, idea sih Kak. aku melihat, aku beruntung melihat orang tua aku menjadi tua sampai pikun. Oke. Then I know they need their friends. Wow. They don't need me. They need Their friends yang seumur mereka. Iya. Aku lihat betapa bapakku senang sekali didatangi oleh kawan yang bawa ibu bapaknya seumur Iya, dia. kolega-kolega ya. ya. Itu ide yang keren sih Kak, harusnya. Luar biasa. Itulah mimpiku. Oke Kak, obrolan yang sangat Alright, oke. Enak. Cosmic banget. Thank you banget Kak. Thank you. Itu dia tadi, I'm honored. Thank you, sir. Dengan Thank you. Batavia. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Kita lihat nanti gimana Thank you. perkembangan dan harapan-harapan dari Kak Dolo ini. Apakah kedepannya memang akan terwujud semua? Amin. Dan yang pasti, Horas. You welcome to join me, okay, in my big dream. Alright.